Tahun 1980, Hotel Paragon dikenal sebagai salah satu tempat liburan paling mewah yang sering didatangi selebriti dan orang-orang kaya. Namun semuanya berubah ketika seorang bos mafia terkenal mulai menjalankan bisnis ilegal di sana, bahkan ikut menanam modal di hotel itu. Tidak lama setelahnya, istri pemilik hotel ditemukan tewas, sementara sang pemilik hilang tanpa kabar. Sejak kejadian itu, Hotel Paragon ditutup. Saat bos mafia tersebut akhirnya meninggal, seluruh hartanya juga ikut lenyap tanpa jejak. Beberapa bulan lalu, Amanda terlihat merangkak panik di lantai sebuah ruangan gelap. Seolah sedang mencoba melarikan diri dari sesuatu, tiba-tiba dia melihat sesuatu di depannya dan langsung terdiam ketakutan. Sekarang, aku sedang live untuk channel kami, The Creepers. Aku dan pacarku, Rick, memberitahu penonton kalau aksi kali ini adalah melompat dari kereta yang masih berjalan. Video dibuka dengan cuplikan saat aku melompat keluar dari pintu kereta, sementara wajah seorang penumpang yang kaget kami edit jadi bahan candaan. Itu cuma intro, setelahnya kami memperlihatkan semuanya dari awal. Cora dan Fern datang membawa sebuah kontainer sampah besar. Kami semua memakai seragam petugas, jadi keamanan tidak curiga saat kami lewat. Begitu masuk ke dalam kereta, kontainer itu dibuka dan JD keluar sambil membawa perlengkapan kami. Saat kami sedang bersiap, seorang wanita masuk ke gerbong. Rick mencoba memberitahunya kalau gerbong itu ditutup, tapi dia tidak peduli. Kami juga memilih mengabaikannya dan langsung membongkar pintu menggunakan alat khusus. Setelah itu, kami memasang batang besi agar pintunya tidak tertutup lagi. Begitu seragam dilepas, kami langsung melompat dari kereta yang sedang melaju. Kami mendarat mulus, sama seperti saat latihan. Masalahnya, kami masih berada di atas rel. Kami langsung lari sekencang mungkin sebelum kereta menghantam kami. Untungnya, kami berhasil menepi tepat beberapa detik sebelum kereta lewat. Setelah situasi aman, kami mendekati sebuah gerbang besar dan mencoba membukanya, tapi tidak berhasil. Cora langsung memanjat sambil merekam menggunakan bodycam miliknya. Dia membuka ventilasi kecil, masuk lewat sana, lalu berhasil mencapai sisi lain untuk membukakan gerbang bagi kami. Di balik gerbang itu ada lorong panjang penuh grafiti di seluruh dindingnya. Di ujung lorong, kami menemukan karya milik seniman terkenal bernama Bosot. Rick langsung mengingatkan semua orang supaya hanya merekam dan tidak menyentuh apapun. Kami mulai mengambil foto dan video tempat itu. Tapi JD malah mencongkel sebagian grafiti Bosot. Kami sudah melarangnya, tapi dia tidak peduli. Rick langsung menghampirinya dan mereka pun bertengkar. Fern akhirnya memisahkan mereka. Lalu Rick mengeluarkan JD dari tim. JD bilang dia lebih memilih jadi kaya daripada hidup biasa-biasa saja. Setelah itu dia pergi sambil membawa potongan grafiti curian tadi. Tidak lama kemudian, kami mendengar suara penjaga mendekat. Kami langsung berlari masuk ke terowongan dan berhasil kabur sebelum tertangkap. Esoknya, aku mengecek video yang sudah diunggah. Hasilnya cuma 82 views. Kami semua frustrasi karena sudah kehabisan ide untuk menaikkan channel. Saat itulah Rick menunjukkan sesuatu. Dia berhasil mendapatkan blueprint Hotel Paragon karena mendengar rumor kalau uang milik bos mafia itu masih tersembunyi di sana. Sudah banyak orang mencoba masuk ke hotel terbengkalai itu demi mencari uang tersebut, tapi tidak ada yang pernah kembali. Katanya, ada sesuatu yang gaib tinggal di sana dan tidak suka ada orang datang. Kami langsung tertarik dengan ide itu, tapi Rick kembali mengingatkan aturan utama tim kami. Cuma mendokumentasikan, bukan mencuri. Aku lalu melepas topi dan memperlihatkan warna rambut baruku. Rick hanya diam menatapku tanpa reaksi yang kuharapkan, dan itu bikin aku kesal. Di saat yang sama, kami mendapat notifikasi baru. JD ternyata sudah bergabung dengan tim lain. Dalam videonya, dia memamerkan potongan grafiti yang dicurinya sambil menghina The Creepers. Teman-teman barunya bahkan bermain roulette Rusia. Rick langsung menyebut mereka gila. Diam-diam. Aku mengunggah postingan bahwa kami akan pergi ke Paragon. Malam berikutnya, Rick, Fern, dan Cora sudah berada di motel bersama semua perlengkapan. Aku sendiri belum datang. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Saat Rick membukanya, ternyata itu Frank, seorang jurnalis dari Vice News. Cora menjelaskan kalau Frank yang lebih dulu menghubunginya. Lalu dia mengajak Frank ikut bersama kami. Tak lama kemudian aku akhirnya tiba. Frank menjelaskan kalau dia ingin mengikuti kami membobol Hotel Paragon dan menjadikannya bahan berita. Dia tahu rencana kami dari postinganku. Semua langsung marah karena aku sudah membocorkan rencana tersebut. Rick merasa itu ide buruk, sementara Fern curiga Frank sebenarnya polisi yang menyamar. Tapi menurutku itu justru bagus karena bisa membawa lebih banyak penonton. Akhirnya Frank ikut bersama kami. Kami meninggalkan motel, tapi begitu sampai di van, kami sadar lupa membawa cadangan solar. Frank akhirnya menawarkan mobilnya. Jadi kami semua berdesakan di kursi belakang. Setelah perjalanan panjang melewati pantai, kami tiba di sebuah gerbang dan memotong gemboknya menggunakan alat. Fern melihat badai mulai mendekat. Rick langsung bilang kami harus keluar dari terowongan sebelum hujan turun.
Karena semua pintu dan jendela hotel sudah disegel, kami masuk lewat saluran pembuangan sambil memakai helm. Setelah berjalan cukup jauh, kami menemukan lorong sempit menuju ke dalam bangunan. Tidak ada pilihan lain selain merangkak sambil menahan bau busuk yang menyengat. Tiba-tiba terdengar suara dari depan. Kami langsung panik saat melihat sekumpulan tikus memenuhi lorong. Semua menutupi wajah masing-masing. Frank bahkan melindungi Cora saat tikus-tikus itu berjalan melewati tubuh kami. Untungnya, mereka cepat pergi dan tidak ada yang terluka. Beberapa menit kemudian, kami berhasil keluar dari lorong sempit itu dan menemukan kotak listrik yang mengeluarkan percikan api. Gerbang yang ingin kami lewati tertutup tumpukan barang besar. Aku memutuskan mencari jalan lain, sementara Cora membobol kunci gerbang menggunakan alat miliknya. Begitu gerbang terbuka, tumpukan barang di belakangnya langsung roboh. Sekarang jalannya sudah bisa dilewati. Mereka memanggilku untuk kembali, tapi tidak ada yang menunggu. Mereka langsung masuk ke dalam dan akhirnya berhasil mencapai Hotel Paragon. Semua mulai merekam dan mengambil gambar. Rick juga membuat intro untuk videonya, tapi saat dia menyebut nama hotel itu, sekumpulan burung tiba-tiba berterbangan dan menabrak lampu gantung besar sampai jatuh. Cora langsung menghindar sebelum tertimpa. Sementara itu, aku menemukan jalur masuk lain yang membawaku ke sebuah ruangan yang masih terlihat mewah. Aku langsung melakukan live streaming untuk para followerku. Aku berjalan menuju ballroom dan sempat memainkan piano di sana. Saat Rick mencoba meneleponku, aku menolak panggilannya supaya live-ku tidak terganggu. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara aneh. Aku pikir itu cuma tikus, jadi aku langsung berlari, tapi aku terpeleset di tangga dan jatuh keras sampai ponselku terlempar. Saat masih mencoba mengatur napas, tiba-tiba sebuah tangan menyeramkan muncul dari belakangku. Rick mulai panik karena aku tidak bisa dihubungi. Dia menyuruh semua orang mencari ke setiap ruangan, lalu berlari naik ke lantai atas. Di tengah pencarian, Cora bercerita kepada Frank kalau Rick sebenarnya ingin hidup normal dan punya keluarga. Sementara aku lebih suka mencari sensasi dan petualangan. Rick bekerja di toko bahan bangunan dan selalu menyediakan perlengkapan untuk tim, jadi kami membiarkannya merasa seperti pemimpin kelompok. Tak lama kemudian, Cora melihat cincin di tangan Frank dan bertanya tentang istrinya. Frank lalu menunjukkan foto Amanda. Percakapan mereka langsung terhenti ketika Rick datang dan meminta mereka ikut mencari keberadaanku. Di sisi lain, Fern terus mengambil foto dan menemukan bekas cakaran besar di dinding. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh dan memilih menjauh dari area itu, tanpa sadar ada bayangan yang bergerak cepat di dekatnya. Saat kami berkumpul kembali, Fern memperlihatkan foto bekas cakaran tersebut. Rick langsung berkata kalau kami harus menemukan aku secepat mungkin dan keluar dari hotel itu sekarang juga. Lalu Cora menawarkan diri mencari kunci utama untuk keluar. Frank mau ikut, tapi Fern tidak percaya padanya. Jadi Fern yang pergi bersama Cora. Di lobi, mereka berdua mencari di meja resepsionis dan menemukan kliping koran tentang hilangnya pemilik hotel dan kematian istrinya. Polisi merahasiakan detailnya, tapi kabar yang beredar mengatakan dada istrinya terbuka dan jantungnya hilang. Sementara itu, Rick dan Frank terus mencari di lorong dan kamar. Frank bertanya bagaimana Rick bertemu denganku, lalu Rick ceritakan kalau itu terjadi di rumah sakit. Cerita Rick terputus saat dia tidak sengaja menginjak jerat beruang. Frank segera melepasnya dari kaki Rick. Saat Fern dan Cora kembali, Fern langsung menerkam Frank karena mengira dialah yang melukai Rick. Frank mendorong Fern ke tembok untuk menenangkannya, lalu membersihkan luka Rick dengan air dan membalutnya dengan lakban karena mereka tidak punya kotak P3K. Cora ingin membawa Rick ke rumah sakit, tapi Rick menolak pergi tanpa aku. Tiba-tiba mereka mendengar suara ponselku, jadi mereka mengikuti suara itu ke lantai berikutnya. Let's go, my camera. Mereka menemukan pohon besar dengan ponsel dan kamera bergantungan di dahan-dahannya. Rick mengenali ponselku, lalu mereka menonton video terakhirku. Tapi saat adegan aku terjatuh, baterai ponselku habis, lalu mereka mendengar suara aneh, dan Fern dengan berat hati bilang mereka harus memanggil polisi. Cora setuju, tapi Rick dan Frank merasa tidak ada waktu menunggu polisi. Mereka terus bergerak, lalu Cora mendengar suara lain, dan dia langsung meninju seseorang yang melompat ke arahnya. Frank mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke penyerang itu, yang ternyata adalah JD. Tiba-tiba tim baru JD datang dan memukul Frank sampai jatuh. Max mencuri pistol Frank sementara Todd mengarahkan senjatanya ke kelompok Rick. Semua orang disuruh berlutut dan menyerahkan ponsel serta perlengkapan. Rick menuduh mereka juga menyerang aku, tapi Todd membantahnya sambil menghinaku. Saat Todd bertanya di mana uangnya, Cora dan Rick balik menghina mereka. Todd mendekat dengan senjata dan mulai menggambarkan hal-hal mengerikan yang akan dia lakukan jika mereka tidak kooperatif. Cora terus menghina mereka, jadi Mark mencoba memukulnya, tapi Fern mendorong Mark mundur. Mark membalas dengan mengarahkan senjatanya ke Fern.
lalu Todd menyuruh Cora berdiri dan memasukkan senjata ke mulutnya. Frank bilang dia tidak tahu cara menggunakan senjata itu. Todd melepaskan Cora dan mengarahkan senjatanya ke Frank sebagai gantinya, membuat Frank mengaku bahwa dia sedang mencari istrinya. Saat Frank menolak bicara lebih lanjut, Todd mengancam Cora lagi. Akhirnya Frank mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bukan wartawan, Amanda lah wartawan itu. Amanda hilang beberapa bulan lalu bersama fotografernya saat sedang mengerjakan cerita tentang hotel ini. Polisi tidak membantu sama sekali, jadi Frank butuh cara untuk masuk. Melihat unggahanku memberinya harapan. Todd tidak peduli dengan perempuan hilang dan menghina mereka sebelum berpaling ke Cora, yang meludahi wajah Todd. Todd frustrasi lalu mengeluarkan sapu tangan untuk membersihkan wajahnya. Rick mengenali sapu tangan itu milikku, jadi dia langsung melompat ke arah Todd untuk mengambilnya kembali. Todd dengan mudah mendorong Rick dan mengaku tidak tahu sapu tangan itu milikku sebelum memberikannya pada Rick. Saat Rick meraih sapu tangan itu, Todd mendorong Rick dari balkon. Rick berteriak, jatuh menembus lubang yang sangat dalam di lantai. JD menegur Todd karena keterlaluan, tapi Todd hanya menamparnya. Lalu Todd bertanya pada Frank di mana lokasi uang itu, dan saat Frank menolak menjawab, Todd memukulnya juga. Frank menjelaskan bahwa lokasi uang itu ditandai di cetak biru, dan hanya Rick yang punya salinannya. Todd mengumumkan mereka akan pergi mencari Rick. Saat kelompok itu kembali ke koridor, Cora melihat sesosok tubuh di lantai, tapi mereka tidak bisa mendekat karena ada lubang besar di tanah. Beberapa kabel bergantungan dari langit-langit, jadi Cora melompat memantul dari dinding untuk meraih kabel itu, lalu berayun mendarat di lampu. Setelah ragu sebentar, dia melompat lagi meraih kabel berikutnya dan berputar penuh untuk mendarat di sisi lain lubang. Cora berlari ke tubuh itu, mengiranya Rick, tapi ternyata itu kerangka tua dengan kutu. Todd mengumumkan mereka akan mencari di tempat lain dan menembak kabel-kabel itu agar Cora tidak bisa mengikuti. Saat mereka berjalan menyusuri koridor, mereka mendengar suara perempuan menangis, lalu mengikuti suara itu ke dalam sebuah ruangan. Mark membuka lemari aneh, tapi hanya menemukan pakaian. Saat dia berbalik, tangan mengerikan keluar menyentuhnya, jadi dia segera mundur. Seorang perempuan keluar meminta tolong, dan Frank mengenalinya sebagai Beth, fotografer Amanda. Lalu mereka mendengar suara aneh lain, dan Beth bilang itu akan datang sehingga mereka semua akan mati. Rick dan Mark memakai kacamata penglihatan malam, mematikan senter, dan menutup tirai sebelum melihat sekeliling ruangan, tapi mereka tidak melihat hal aneh. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang dipukul dan tersedak. Saat mereka berbalik, mereka menemukan JD sudah mati tertusuk di dinding dengan batang besi di mulutnya. Dalam kegelapan, sesuatu yang mengerikan bergerak di sekeliling mereka. Mark dan Todd melepaskan tembakan, tapi tidak satupun peluru mengenai sasaran, dan Todd kehabisan amunisi. Akhirnya monster itu menyerah dan merayap di dinding untuk kabur melalui lubang di langit-langit. Kelompok itu menyalakan senter lagi dan menemukan bahwa peluru nyasar telah membunuh Beth. Sementara itu, aku terbangun di tempat tidur di kamar utama penthouse. Ada lilin di mana-mana dan pentagram setan di lantai. Aku berlari ke pintu, tapi tidak bisa membukanya. Saat yang sama, Cora mendengar pintu didorong dan mengikuti suara itu ke ruangan polos di mana pintu menutup di belakangnya. Dia kaget karena ada yang menyentuh pergelangan kakinya. Ternyata itu Rick yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Suara-suara aneh bergema di ruangan itu, jadi Cora berlari bersembunyi di lemari dan Rick tetap di bawah tempat tidur. Monster itu masuk dan Cora melihat wujudnya seperti manusia sangat pucat. Monster itu membuka lemari dan melihat ke dalam, tapi Cora bergantungan di langit-langit. Saat monster itu akhirnya melihat ke atas, Rick memukulnya dari belakang dengan sepotong kayu. Monster itu mencekik leher Rick, dan Cora mengambil kesempatan itu untuk kabur saat Rick terlempar seberang ruangan. Cora segera mencapai lift dan menekan semua tombol, tapi lift tidak berfungsi. Monster itu menjangkau melalui jeruji untuk meraih lengannya. Cora berjuang membebaskan diri dan keluar dari jangkauan, lalu dia mendorong tuas untuk mengaktifkan listrik, dan akhirnya lift itu bergerak. Di lantai berikutnya, Cora berlari menyusuri koridor dan mencoba beberapa pintu sampai menemukan satu yang terbuka. Di ruangan ini, dia menemukan kamera keamanan yang memperlihatkan Amanda di kursi dan aku di kamar tidur utama. Cora lalu melihat tumpukan kaset VHS dan menemukan satu dengan simbol aneh di labelnya. Dia memutarnya di TV, dan setelah beberapa menit statis, muncullah bayangan berbentuk manusia. Suara menyeramkan berkata bahwa rahasia besar telah dibagikan padanya agar dia bisa menjadi lebih kuat dari sekadar manusia bodoh. Rekaman itu berubah menjadi pembunuhan istri pemilik hotel, di mana si pembunuh merobek jantungnya. Di tempat yang sama, aku melihat sekeliling sampai menemukan buku berjudul His Dark Majesty, sebuah dedikasi dari mafia itu untuk istri pemilik hotel mengatakan bahwa buku ini bisa memberinya kekuatan besar, tapi juga penderitaan besar.
Isi buku itu berbicara tentang ritual untuk menyalurkan kekuatan terlarang dari alkimia bayangan, menggunakan kata-kata seperti setan dan tak bertuhan. Ilustrasinya menunjukkan monster mengerikan yang memakan orang dan manusia yang berubah menjadi makhluk. Gambar lain menunjukkan makhluk itu memakan jantung seseorang. Baik buku maupun rekaman itu menjelaskan bahwa dengan memakan jantung suci seorang manusia, orang terpilih akan diberi kekuatan supernatural. Sementara itu, Todd dan Mark berlarian sampai menemukan ruangan terbuka dengan lubang peluru di dinding. Yang mengejutkan, uang itu ada di sana, berjatuhan dari lemari. Todd bergegas mengambil uang itu sementara Mark melihat sekeliling. Mark merasa ngeri melihat kerangka di lantai dengan dada terbuka dan tikus-tikus memakannya. Mark memutuskan uang itu tidak sebanding dan langsung kabur. Saat Mark mencapai tangga, dia mendengar monster itu dan melepaskan tembakan, tapi makhluk itu cepat kabur. Mark terus berlari dan mencoba melewati pintu, tapi tiba-tiba dia jatuh. Ternyata ada kawat yang diikatkan melintasi pintu itu dan kawat tersebut telah memotong lehernya, jadi dia sekarang perlahan mati kehabisan darah. Kembali di ruangan itu, Todd mencoba pergi membawa uang, tapi monster itu menghalanginya. Monster itu meraih leher Todd dan menusuk dadanya dengan kuku panjang untuk merobek jantungnya. Setelah Todd tewas, monster itu memakan jantungnya. Sementara Cora melihat semua mayat di layar monitor, aku terus membaca. Buku itu mengatakan bahwa transformasi akhir dari manusia menjadi binatang terjadi ketika Tuan Kegelapan dipersembahkan penyatuan dua jiwa yang ingin menjadi satu, maka manusia binatang itu akan menikmati hidup abadi. Aku lalu melihat gaun pengantin di kursi dan menyadari monster itu ingin menggunakan diriku untuk ritual terakhir. Tiba-tiba, monster itu muncul di belakangku dan membelai wajahku. Di tangga, Frank dan Fern mendengar suara, mereka bergegas turun dan hampir menabrak kawat, tapi mereka berhenti tepat waktu. Tubuh Mark tergeletak di lantai dengan lubang di dadanya, dan suara itu berasal dari tasnya yang berisi perlengkapan. Fern mengeluarkan walkie-talkie dan akhirnya berbicara dengan Cora, yang menyuruh mereka lari karena dia melihat monster itu datang. Frank dan Fern lari sekencang mungkin dan berhasil sampai ke dapur. Setelah mengunci pintu dan mengambil pisau, Cora memberitahu mereka bahwa mereka bisa kabur menggunakan lift barang. Mereka menekan tombol, tapi tidak berfungsi, jadi mereka harus menggerakkannya secara manual. Fern masuk lebih dulu dan mulai menarik tali, sehingga lift barang itu naik. Setelah usaha keras, dia sampai di lantai paling atas dan Cora membantunya keluar. Sekarang Frank harus menarik talinya untuk menurunkan lift barang kembali. Saat monster mulai memukul-mukul pintu, Frank masuk ke lift barang dan menarik tali lagi untuk naik. Saat itu juga, monster itu akhirnya menerobos masuk. Frank mencoba bergerak lebih cepat. Saat dia melihat ke bawah melalui lubang di lift barang, dia menemukan monster itu sedang memanjat terowongan. Saat makhluk itu memasukkan tangannya ke dalam lift barang, Frank menyuruh Fern memotong talinya, lalu dia melompat keluar. Lift barang itu melesat jatuh dalam sekejap, menyeret monster itu bersamanya. Setelah itu, Fern memakai walkie-talkie untuk memanggil Frank, yang memastikan dirinya selamat karena dia sudah melompat ke lantai lain. Mereka sepakat bertemu di penthouse. Tapi sebelumnya, Frank kembali ke pohon itu dan mengambil ponsel Amanda, yang ada inisial mereka di bagian belakang karena itu hadiah darinya. Cora memberitahunya nomor ruangan Amanda. Frank menendang pintu hingga terbuka dan menemukan Amanda duduk di kursi dengan lubang di dadanya. Dia mencium Amanda lalu menutupinya dengan jaketnya sebelum pergi. Frank lalu bertemu dengan Fern dan Cora yang memberitahunya di mana aku berada. Mereka juga kaget melihat monster itu masih hidup, jadi Frank bersedia menyelamatkanku. Di kamar tidur utama, aku sudah memakai gaun itu dan mendekati monster dengan pura-pura ramah. Begitu monster itu lengah, aku memukulnya dengan buku itu lalu kabur, jadi monster itu mengejarku. Di koridor, Frank berusaha menemukan pintu yang tepat tapi tidak bisa. Saat dia mendengar aku berteriak, dia mengikuti suara itu dan menemukan monster itu menyeret rambutku. Frank berlari ke arah mereka dan menerjang monster itu, membuat mereka berdua jatuh dari balkon. Makhluk itu akhirnya tertusuk dahan pohon sementara Frank jatuh ke lantai. Keduanya tewas. Lalu aku mengambil walkie-talkie dan bertanya pada Cora tentang Rick. Jadi Cora menceritakan apa yang terjadi dan memberinya nomor ruangan. Aku segera berlari ke ruangan itu dan menemukan Rick tergeletak di lantai. Aku menangis sedih mengira dia sudah mati, tapi untungnya dia sadar dan kami berempat akhirnya berkumpul kembali. Beberapa waktu kemudian, The Trappers masuk berita karena menemukan uang itu dan menginspirasi orang-orang untuk terjun ke eksplorasi urban. Video kami tentang hotel itu mendapat 100 juta tontonan, bahkan selebriti ikut berkomentar. Untuk perjalanan berikutnya, aku mengecat rambutku berwarna pirang.
Rick membuka tas dan mengungkapkan bahwa dia telah mencuri sejumlah kecil uang itu, sambil bilang sedikit tidak akan merusak kode etik kami. Kisah kami pun berakhir. Pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasi supaya bisa menonton video lain seperti ini. Terima kasih sudah menonton.